괜찮아. 사랑해. 이렇게? Kali ini Minette akan membahas drama Korea yang berjudul Queen of Tears. Tanpa berlama lagi, episode 11. Markio, mari kita review. Semua orang terkejut dengan pengumuman mendadak dari Hae-in jika ia diancam oleh Yoo Eun-sung dan umurnya yang tak akan lama lagi. Tak lama penyakit Hae-in pun kambuh dan ia pun tak sadarkan diri. Hyun-woo segera membawanya ke rumah sakit. Keluarga Hae-in pun datang. Penyesalan yang begitu besar terlihat dari wajah ibu Hae-in. Ibu Hae-in menyalahkan Hyun-woo karena tak memberitahukan lebih awal kondisi Hae-in. Tapi ayah yang pasrah menenangkan istrinya karena mereka tak punya hak untuk memarahi Hyun-woo. Merekalah yang telah lalai sebagai orang tua. Ibu menangis begitu pedih mendengar penjelasan dokter tentang penyakit mematikan Hae-in. Meskipun di hadapan semua orang ayah terlihat begitu tegar, tapi topeng itu pun akhirnya runtuh juga. Ayah tak kuasa menahan tangisnya lagi. Ia pun menangis pedih. Sedangkan di tempat lain, Bibi Macan bergelut dengan Moh Seul-hee, berebut ke tempat Hong Mande berada. Namun setelah ditemukan, sang ketua Queen sudah sadar, tapi malah hilang ingatan, tak ingat siapapun lagi. Dewi Fortuna kali ini masih memihak Moh Seul-hee. Moh Seul-hee sengaja memamerkan Hong Mande yang sudah tak kompeten di hadapan para pemilik saham. Jadi ia pun masih bisa memegang kendali atas perusahaan. Ibu Hae-in menyesali segala perbuatan buruk dan perkataan ketusnya pada Hae-in selama ini. Hyun-woo begitu cemas dengan keadaan Hae-in, ia menunggu semalaman dan hingga pagi pun tiba. So-chul datang sambil menyerahkan jimat miliknya. So-chul menyalahkan diri sendiri karena kondisi Hae-in seperti itu pasti karena jimat yang dimilikinya yang katanya bisa melemahkan energi Hae-in. So-chul pun menangis pedih dan Hyun-woo hanya bisa menenangkannya. Dan ketika So-chul merobek-robek jimat itu, akhirnya Hae-in pun tersadar. So-chul begitu senang karena merasa memang benar jimat itulah penyebab dari Hae-in sakit. Baru bangun, Hae-in langsung mengungkapkan rasa cintanya pada Hyun-woo karena takut tak akan ada kesempatan lain lagi untuknya. Ayah Hae-in kini memasang topengnya lagi, berpura-pura kuat di hadapan Hae-in dan yang lain. Sedangkan ibu malah melipir, merasa tak sanggup untuk menemui putrinya yang sudah siuman itu. Hyun-woo lalu mendatangi mantan ibu mertuanya. Ibu mencurahkan isi hatinya dan menyalahkan diri sendiri jika ialah penyebab Hae-in kelelahan, lalu stres hingga terkena penyakit mematikan itu. Tak disangka Hae-in juga ada di sana. Hyun-woo memberikan ruang bagi ibu dan putri itu mencurahkan isi hati masing-masing yang selama ini terpendam. Hingga akhirnya keduanya pun sudah berdamai dan saling berpelukan. Karena pengumuman menggemparkan dari Hae-in, ia pun menjadi bahan gosipan di dunia maya. Banyak yang berkomentar jika Hae-in telah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan mantan suaminya itu. Hae-in tak mau mengakui hal itu. Ia pun langsung mengadu pada Hyun-woo. Merasa tak mau dikasihani oleh orang lain, Hae-in meminta Hyun-woo untuk berakting, menatapnya penuh dengan cinta dan merangkulnya di hadapan para pasien. Kini Eun-sung berfokus mencari dana gelap sang ketua Queens yang diperkirakan sebanyak 900 miliar won. Ayah Hyun-woo memberikan dukungan moral pada mantan besannya itu. Kini mereka sudah seperti bestie. Hae-in lalu memanggil Eun-sung. Hae-in hanya ingin mengatakan jika Eun-sung pasti sedang kesusahan dengan para pemilik saham awal akibat ulah Hae-in. Hae-in menambahkan jika sejak awal Eun-sung adalah penyebab Hae-in kesulitan. Karena Eun-sung adalah orang yang mendorong Hae-in ke parit agar bisa membantunya keluar. Di luar, Hyun-woo sengaja menunggu Eun-sung dan kemarahan Hyun-woo pun tak bisa ditahan lagi. Kala Eun-sung berkata akan memberikan apapun jika Hyun-woo meninggalkan Hae-in. Eun-sung benar-benar menguji kesabaran Hyun-woo. Akhirnya tinju Hyun-woo pun mengenai pipi mulusnya Eun-sung. Ternyata Hae-in hanya ingin mengorek informasi dari Eun-sung dan mereka pun menyimpulkan jika Eun-sung sampai saat ini masih belum menemukan dana gelap Hong Mande. Hae-in merasa takjub karena Hyun-woo telah bekerja keras untuk mengumpulkan semua informasi.
Hyunwoo ternyata mencari informasi pada mantan-mantan karyawan yang loyal terhadap keluarga Queens. Dan kini sidang kode etik Hyunwoo pun dimulai. Namun tak lama 3 sobat karibnya yang memang para pengacara itu datang dan mendampingi proses itu. Dengan kepintaran mereka pun bisa membuktikan jika Hyunwoo tak melanggar apapun. Dan masalah penggelapan, mereka juga bisa membuktikan jika tanda tangan Hyunwoo sudah dipalsukan. Sungguh teman-teman yang bisa diandalkan. Hyunwoo santai saja karena ia menjadi bahan kritikan di media sosial. Namun ketika ada yang berani mengkritik Hae-in dengan serius, Hyunwoo akan menuntut orang-orang itu. Eun-sung merasa kesal karena tak berhasil menyingkirkan Hyunwoo. Akhirnya ia menyuruh si broker untuk menghilangkan nyawa Hyunwoo. Ternyata masih banyak yang setia pada keluarga Queens. Mereka membantu dalam menemukan dokumen penting. Hingga akhirnya Hyunwoo meminta teman-temannya untuk melacak uang milik Hong Mande, di mana dana itu sedang dicari oleh Eun-sung untuk lebih banyak membeli saham Queens lagi. Hyunwoo bertekad harus menemukan dana gelap itu. Bibi Macan diam-diam malah mengintip lelaki pujaan hatinya yang baru. Bibi Macan pun kegeeran karena diberikan murbei yang banyak, mengira ia sedang dirayu menggunakan buah itu. Kini keluarga sepenuhnya memberikan dukungan pada Hae-in. Dengan santai mereka membahas cara pemulihan Hae-in dan makanan yang baik untuknya. Mereka pun menikmati makan malam indah itu. Hae-in bercerita jika kemarin ia sempat beberapa kali lupa, tak tahu arah dan bahkan tak mengingat wajah Suchol. Hae-in bisa menduga gejala selanjutnya yang akan ia alami, dan itu menakutkan. Jadi ia meminta Hyunwoo untuk meninggalkannya kala penyakitnya kambuh lagi. Dae mengkhawatirkan Suchol, apalagi ditambah Suchol tiba-tiba keluar dari game online. Tak lama Dae kedatangan tamu. Dae pun langsung membelalakan matanya. Kira-kira siapakah itu? Suchol memohon agar kakak Hyunwoo mau mengajarinya bertinju, dan mereka pun segera berlatih. Di hadapan orang, Mo Seul-hee berpura-pura baik, namun saat berdua saja, dengan begitu kasarnya, ia terus menanyai Hong Mande di mana letak dana gelap itu. Grace didatangkan ke Yongduri, katanya ia kini sudah membelot dari Mo Seul-hee, dan rapat pun dimulai. Hyunwoo akhirnya membuka semua penemuannya, jika kakek memiliki dana gelap dan kemungkinan dana itu disembunyikan di Korea. Setelah berdiskusi, mereka pun menarik kesimpulan. Kemungkinan dana itu disimpan di sebuah gudang di pinggiran kota yang kakek sewa. Keluarga Queens dan Grace pun mendatangi gudang itu dan menyamar. Sedangkan Hyunwoo diam-diam memasuki tempat itu juga untuk mencari informasi. Dan akhirnya diketahui jika kakek mencuci uangnya lewat lukisan yang tak terkenal dan menyimpan lukisan itu di sana. Hyunwoo akan mengambil mobil meminta Hae-in untuk menunggu. Tapi dengan cepat Hyunwoo sudah kembali. Mereka pun segera pulang, namun ada mobil yang mengikuti mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, begitu sangat menegangkan. Hingga akhirnya kedua mobil itu pun saling berhadapan. Dan hal mengejutkan terjadi. Mobil yang mengejar tadi itu ternyata adalah Hyunwoo. Kenapa Hyunwoo ada dua? Dan ternyata yang sebenarnya bersama dengan Hae-in sedari tadi adalah Yoon Eun-sung. Hae-in sudah salah mengenali Eun-sung. Penyakit Hae-in pun dipastikan kambuh lagi. Hae-in begitu bingung sendiri dengan situasi yang terjadi saat ini. Dan episode 11 pun berakhir di situ.